Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrah lillah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Saudara-saudara, para pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami dari Netizen Gorontalo bekerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PBNU Gorontalo menyelenggarakan ngaji live bersama dengan tema-tema yang aktual. Sebelumnya saya mengajak kepada kita sekalian untuk membacakan suratul Fatihah dan mengirimkan dan menghadiahkan Al-Fatihah kita kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada tema kali ini kita akan membacakan satu masalah aktual yang berkaitan dengan haji umrah, tetapi pada kesempatan ini saya akan lebih titik beratkan pada penyelenggaraan ibadah umrah. Kita tahu bahwa penyelenggaraan ibadah umrah 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dari aspek jumlah, dari aspek antusias. Apalagi Indonesia adalah salah satu negara penyumbang atau pengkontribusi terbesar kedua setelah negara Pakistan yang menyelenggarakan ibadah umrah. Indonesia hampir setiap tahun rata-rata tidak kurang dari 3 juta penduduk umat Islam itu menyelenggarakan ibadah umrah. Sejurus kemudian, saudara-saudara sekalian, kita dilanda sebuah bencana global, bencana kemanusiaan, dan bisa disebut sebagai sebuah bencana sosial setelah adanya isu pandemik COVID-19, Coronavirus 2019 yang pertama kali muncul pada bulan Desember di negara Cina. Nah, dampaknya kemudian adalah pada tanggal 27 Februari tahun 2020, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menutup sementara akses penyelenggaraan ibadah umrah. Penutupan akses penyelenggaraan ibadah umrah yang kemudian disusul oleh pembatalan penyelenggaraan ibadah haji pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, itu murni karena pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan keselamatan
dan pertimbangan kenyamanan dari jemaah di dalam melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Khusus pada ibadah umroh, pada tanggal 27 Februari hingga penutupan sementara penyelenggaraan ibadah umroh, Indonesia sekitar kurang lebih 59.200-an umat Islam yang terpaksa tertunda keberangkatannya menyelenggarakan ibadah umroh. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri itu tercatat kurang lebih 952 jemaah yang tertunda keberangkatannya melaksanakan ibadah umroh. Nah, apa yang harus kita petik hikmah atau apa yang harus kita bicarakan terkait dengan pendahan ini? Paling tidak bahwa di dalam pandangan ajaran agama, salah satu yang harus kita segerakan di dalam ajaran agama adalah menyegerakan kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Salah satu contoh adalah orang selalu menyebut bahwa ketika ada uang, ketika ada materi, kita bisa melaksanakan umroh kapanpun kita laksanakan. Prinsip ini pada prinsipnya adalah benar, tetapi seolah-olah Tuhan ingin mengatakan bahwa segala rencana yang manusia lakukan, yang hambaku lakukan, harus dalam sepengetahuan dan sepenggangan aku, kata Allah. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah berkuasa atas segala. Nah, karena itu dalam pandangan ajaran agama adalah ketika melakukan kebaikan harus sesegera mungkin. Harus sesegera mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah paling tidak hikmah yang bisa dipetik dengan penundaan ini adalah bahwa munculnya sebuah model atau kreasi beragama dalam kondisi seperti ini. Kita tahu bahwa tahun 2020 penyelenggaraan ibadah haji yang hanya memperuntukkan untuk orang-orang tertentu di sekitar Saudi Arabia, itu penyelenggaraan ibadah haji dengan syarat dengan protokol kesehatan. Harus ada social distancing, harus ada jarak minimal 2 meter, harus rajin dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi modifikasi beragama pada saat penyelenggaraan ibadah haji tahun ini itu hampir-hampir menyebutkan kepada orang bahwa hal ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Ketika misalnya imam di Masjidil Haram mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata saf min tamamis shalah, luruskan, rapatkan saf karena inilah bagian dari kesempurnaan ibadah, maka sampai dengan detik ini paling tidak kalimat-kalimat itu menjadi tidak terlalu tegas dinyatakan oleh para imam. Paling tidak adalah luruskan, tapi merapatkan itu menjadi tidak lazim. Artinya ada penjarakan. Hal ini apa? Karena modifikasi beribadah di tengah pandemi COVID-19 seperti ini adalah sebuah nuansa baru ketika beribadah. Nah, teman-teman sekalian, para pemirsa Facebooker yang saya banggakan, saya hormati. Kembali kepada penyelenggaraan ibadah umrah. Ketika Arab Saudi hampir bisa dikatakan sangat sukses menyelenggarakan ibadah haji pada tahun 2020, tahun 1441-42 Hijriah tahun ini, maka dicobalah kembali untuk membuka ruang akses penyelenggaraan ibadah umroh dengan persyaratan yang sangat ketat. Maka pemerintah Indonesia
itu diberi kesempatan di dalam rangka untuk ikut bisa melaksanakan ibadah umroh dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Maka kita tahu di media-media sosial, di media-media elektronik maupun cetak, itu terlihat bahwa Indonesia pada kloter pertama tidak kurang atau sebanyak 420 jemaah umroh itu adalah jemaah pesawat perdana yang tiba di Arab Saudi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan ibadah umroh tahun ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan ibadah umroh pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang Arab Saudi adalah tipikal negara yang sangat ketat, yang sangat disiplin dalam pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan kesehatan. Maka karena itu umat Islam sebelum melaksanakan ibadah umroh ada baiknya untuk mengambil informasi-informasi yang memang betul-betul valid. Kita lihat bagaimana informasi-informasi itu berkeliaran di mana-mana tanpa bertanggung jawab siapa yang mengirimkan. Maka karena itu hoax pun kemana-mana, isu-isu tentang umroh pun berkeliaran di mana-mana. Maka ketika ini muncul, saya sering menyampaikan kepada jemaah yang bertanya langsung kepada saya bahwa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Prinsip beragama ketika melihat sebuah informasi, maka prinsipnya adalah tabayyanu, klarifikasi. Paling tidak mintalah informasi itu dari sumber aslinya. Supaya apa? Tidak kemudian menyebarkan informasi yang tidak jelas, menyebarkan informasi yang tidak benar, yang bisa menyesatkan informasi itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bagaimana requirement, persyaratan, condition yang dipersyaratkan oleh baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia terkhusus dalam penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah Arab Saudi telah merilis atau menginformasikan kepada kita sekalian bahwa penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 ini ada karakteristik-karakteristik yang harus dipenuhi oleh para jemaah-jemaah umroh. Yang pertama adalah pada aspek usia. Pemerintah Arab Saudi, sekali lagi pemerintah Arab Saudi mensyaratkan bahwa mereka yang boleh melaksanakan ibadah umrah pada masa pandemi COVID-19 tahun ini adalah mereka yang berusia 18 sampai 50 tahun. Ini pun usia ini sudah dijelaskan di mana-mana bahwa hanyalah mereka pada usia 18 sampai 50 tahun. Tetapi kemudian informasi ini berkembang, informasi ini menjadi berkeliaran di mana-mana. Ada yang mengatakan 55, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa in ja'akum fasikum, sebaiknya ada sebuah informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas, yang tidak memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi itu, agar kita mampu untuk melakukan klarifikasi. Jadi pemerintah Arab Saudi mensyaratkan harus umur 18 sampai 50 tahun. Kemudian yang berikut, pemerintah Arab Saudi juga mensyaratkan adanya karantina minimal 3 hari. Pada saat kedatangan sampai di Bandara Jeddah maupun di Bandara Madinah, itu harus karantina itu minimal 3 hari. Sambil apa? Untuk melakukan tes swab. Nah, kemudian ketika tes swab itu dinyatakan negatif, maka pada saat itu jemaah umroh boleh melaksanakan ibadah umroh wajib ketika sudah sampai di Mekah. Tetapi ketika mungkin dinyatakan bahwa jemaah umrah itu mendapatkan hasil yang positif, maka akan berlanjut karantinanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya banggakan, Anda bisa bertanya langsung nanti kepada saya untuk mengkonfirmasi tentang bagaimana situasi terkini atau penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi pertama adalah swab usia, yang kedua adalah swab harus
karantina 3 hari dan swab dinyatakan positif. Yang berikut adalah, yang keempat adalah pada tahun ini umroh hanya diperbolehkan bagi jemaah umroh untuk melaksanakan ibadah umroh hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Ini kemudian untuk diinformasikan kepada semua orang bahwa melaksanakan ibadah umroh di masa pandemik ini hanya boleh dilaksanakan sekali. Sebab apa? Jemaah sekalian, para pemirsa Facebooker, sebelum jemaah itu melaksanakan ibadah umroh, itu diwajibkan harus melakukan registrasi dalam sebuah aplikasi HP Android yang bernama I'tamarna. Kemudian aplikasi itu akan mengarahkan seseorang kapan waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, sesaat setelah registrasi dilakukan, maka 14 hari kemudian itu tidak bisa lagi mendaftar. Ini artinya bahwa ketika rata-rata orang melaksanakan ibadah umroh oleh umat Islam di Indonesia hanya berkisar 10-14 hari, maka hal itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh sebanyak 2 kali. Yang berikut, pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah, selain itu pemerintah Indonesia sebagai regulator penyelenggaraan ibadah umroh juga menetapkan persyaratan-persyaratan dan regulasi-regulasi untuk mendukung memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi. Maka karena itu kemudian pemerintah Indonesia selain menetapkan beberapa kriteria dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Arab Saudi, maka pemerintah Indonesia juga mewajibkan bahwa selain umur 18 tahun sampai dengan umur 50 tahun, maka yang bersangkutan ditambahkan persyaratan tidak boleh ada penyakit penyerta. Apa itu penyakit penyerta? Penyakit penyerta sebagaimana disampaikan, dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan penanganan COVID-19, itu terdapat beberapa penyakit yang dikhawatirkan ketika pada saat melaksanakan ibadah umroh itu akan memperparah kondisinya. Seperti penyakit-penyakit atau jemaah-jemaah umroh yang memiliki penyakit jantung misalnya. Penyakit-penyakit DBD misalnya. Penyakit paru-paru, hipertensi dan sebagainya. Ini semata-mata untuk apa? Jangan kita menganggap harus kita berhusnuzon, harus kita berbaik sangka baik kepada pemerintah Arab Saudi maupun kepada pemerintah Indonesia bahwa persyaratan ini dimaksudkan bukan untuk melarang seseorang melaksanakan ibadah umroh, tetapi lebih pada faktor kemanusiaan untuk melindungi jiwa. Sebab kalau kita lihat di dalam syariat agama, al-maqasidus syariah, 5 tujuan pokok adanya syariah di dunia ini, maka salah satu yang menjadi tujuan adanya syariah adalah hifzun nafs, yaitu menyelamatkan jiwa. Jadi oleh karena itu ini adalah menjadi hal yang cukup menjadi pertimbangan bahwa pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan jiwa, keselamatan jiwa, kesehatan adalah merupakan sesuatu yang hal pokok di dalam penyelenggaraan ibadah umroh kali ini. Nah, dalam kondisi seperti itu juga kami ingin menyampaikan juga kepada kita semua bahwa penyelenggaraan ibadah umroh kali ini itu akan memungkinkan jemaah itu akan naik biaya penyelenggaraan ibadah umrohnya. Kenapa bisa naik? Yang pertama adalah karena kondisi pembatasan 50% itu yang menyebabkan kemungkinan biaya ini naik. Tapi yakin dan percaya seorang orang yang beriman, yang ada keyakinan di dalam agama, di dalam dirinya, Allah mengatakan bahwa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbat ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka pertimbangan biaya seharusnya tidak menjadi pertimbangan mendasar seseorang menunda keberkatan ibadah umrah. Kecuali kalau pertimbangan kemanusiaan,
keselamatan dan kenyamanan di dalam beribadah. Sebab apa? Agama menyatakan semakin banyak uang, semakin banyak harta, semakin banyak sesuatu yang engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya akan semakin besar juga pahala, akan semakin besar juga nilai pengembalian yang Allah berikan kepada seseorang yang berjuang di jalan Allah. Apalagi melaksanakan ibadah umrah adalah salah satu dari bagian al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, karena ini bagian dari melaksanakan ibadah. Kembali, kenapa biaya harus menjadi naik sekitar 30-40%? Disebabkan karena transportasi yang sebelumnya satu pesawat terdiri dari 450 jemaah, saat ini hanya diperkenankan 50% dari itu. Maksimal 220 jemaah. Kemudian bus yang mengangkat jemaah umrah dari bandara kedatangan sampai di Mekah, yang awalnya, yang sebelumnya boleh untuk sampai 45-50 orang, saat ini hanya diperkenankan 20 orang. Yang sebelumnya persyaratan akomodasi penyelenggaraan ibadah umrah itu boleh untuk akomodasi hotel bintang 3, saat ini hanya diperkenankan bintang 4 atau bintang 5. Yang sebelumnya boleh satu kamar sampai 4-6 orang, saat ini hanya 2 orang dalam satu kamar. Ini semua memungkinkan jemaah umrah itu bisa naik biaya penyelenggaraan ibadah umrah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah dalam kondisi ini berat, susah, sulit melaksanakan ibadah seperti itu? Yakin sesungguhnya inna ma'al usri yusran, bahwa di balik semua kemudahan, di balik sebuah kesulitan akan diberikan Allah 2 kali kemudahan. Sebagaimana 2 kali Allah mengulangi ayat inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kaidah usul fikih juga menyatakan bahwa al-ajru ala qadri masyakkah, bahwa sesungguhnya pahala itu akan dinilai berdasarkan beratnya ibadah itu dilaksanakan. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua berdasarkan kaidah usul fikih al-ajru ala qadri masyakkah, pahala ditentukan karena sulitnya, beratnya ibadah pekerjaan itu dilaksanakan, maka mungkin saja boleh jadi pelaksanaan ibadah umrah tahun ini itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang dengan pahala melaksanakan umrah sebelum-sebelumnya. Dengan catatan, hati tetap menjadi ikhlas, jiwa tetap menjadi sabar, tubuh menjadi tetap bersemangat di dalam ridha menerima kenyataan ini. Kesulitan-kesulitan yang terpampang di hadapan kita untuk melaksanakan ibadah dengan model pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh memberatkan. Tetapi kembali kepada prinsip al-ajru ala qadri masyakkah, bahwa pahala itu tergantung beratnya pekerjaan itu dilakukan. Maka insya Allah saya meyakini, hakul yakin, bahwa jemaah umrah yang melaksanakan umrah pada saat ini di tengah COVID-19 itu pahalanya justru lebih jauh, lebih besar, lebih tinggi derajatnya ketimbang dengan sebelum melaksanakan umrah dalam kondisi yang tidak biasa ini. Apa yang saya ingin selanjutnya katakan kepada kita semua menyikapi kondisi COVID-19 ini adalah bahwa kepatuhan kita terhadap pemimpin, terhadap regulator, terhadap orang-orang yang mengatur, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, menjadi sebuah keharusan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan persyaratan-persyaratan, protokol-protokol kesehatan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Oleh karena itu, pada tanggal 2 November tahun 2020 ini,
Kementerian Agama juga telah membuat sebuah kebijakan untuk mendukung persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yang dipersyaratkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Kementerian Agama kemudian menetapkan sebuah polisi atau kebijakan yang bersangkut paut dengan penyelenggaraan ibadah umrah tahun ini. Antara lain adalah pertama adalah menyetujui dan memasukkan semua unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi ke dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Antara lain soal umur, soal tes swab, dan soal karantina, dan soal keharusan untuk masuk di dalam program umrah satu kali masa pandemi COVID ini. Kemudian pemerintah Indonesia juga menambahkan tentang regulasi-regulasi. Apa regulasinya? Antara lain adalah ketika jemaah atau atau orang-orang yang habis melakukan perjalanan dari luar negeri itu diharuskan untuk melakukan atau wajib melakukan karantina dan harus melakukan dan menjalani tes PCR atau tes swab. Yang berikut adalah Kementerian Agama memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan dalam kondisi pandemi COVID-19 pada tahun ini. Yang pertama adalah bagi jemaah umrah yang berkehendak atau tetap berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umrah dalam kondisi COVID-19, maka dia diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Yang kedua adalah bagi jemaah yang tidak ingin melaksanakan ibadah umrah tahun ini dan dia sudah dinyatakan siap berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 kemarin, maka dia boleh memilih untuk menunda kembali keberangkatannya sampai dengan kondisi kembali normal. Kemudian opsi yang ketiga adalah jemaah umrah boleh saja atau dapat saja meminta pengembalian biaya dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah, tentu dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, yang disepakati bersama oleh para penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebelum pemberangkatan. Hal yang ingin saya tekankan, sekali lagi, hal yang ingin saya tekankan adalah pertanyaan jemaah yang menyatakan bahwa bagaimana ketika kondisi ini tetap berlaku pada tahun 2021, bagaimana dengan penyelenggaraan ibadah haji? Saya ingin tegaskan kepada kita sekalian bahwa dalam hal ini pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi belum memikirkan opsi-opsi atau mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 2021 yang akan datang. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa mudah-mudahan insya Allah jemaah-jemaah umrah yang melaksanakan ibadah umrah saat ini mampu menjaga nama baik bangsa kita, mampu menjaga nama baik delegasi dari Nusantara, delegasi dari negara Indonesia dengan benar-benar disiplin, dengan benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Sebab boleh jadi ulah 1, 2, 3 orang jemaah umrah yang tidak disiplin itu bisa memberikan stigma yang buruk kepada semua jemaah umrah pada jemaah umrah yang belum melakukan pemberangkatan atau masih menunda keberangkatannya. Yang ketiga adalah kondisi ini boleh jadi menjadi cerminan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021. Dengan catatan misalnya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 dengan masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka boleh jadi
penyelenggaraan ibadah umrah tahun ini itu dapat menjadi prototipe, menjadi pilot project, menjadi percontohan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 yang akan datang. Oleh karena itu kita harus dengan semangat ingin tahu, dengan semangat ingin mengklarifikasi berita-berita yang tidak bertanggung jawab yang diedarkan oleh orang, maka pada kesempatan ini kita telah memperoleh informasi-informasi yang valid. Yang kedua adalah dengan prinsip beragama, meyakini bahwa orang yang beriman tawakalnya itu tinggi kepada Allah, dengan tingkat kesabaran yang nyata, jiwanya tetap tenang melaksanakan ibadah umrah, maka berlaku prinsip bahwa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dan yang kedua adalah al-ajru ala qadri masyaqqah. Maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, dan kemudahan-kemudahan itulah yang akan diganti oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya. Sebab melaksanakan ibadah dalam kondisi seperti ini tentu berbeda dengan melaksanakan ibadah pada kondisi yang tidak normal. Jemaah sekalian, para pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara para jemaah umrah maupun jemaah haji untuk terus menjaga kesehatan, menjaga istitoah kesehatannya, sebab penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ini masih lama, atau kemudian penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi ini sungguh akan memerlukan fisik yang prima, tenaga yang kuat, tentu disertai dengan jiwa kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, saya banggakan, sekira sekelumit inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah Allah tetap memberikan, menjaga kita, melindungi kita, dan tetap memberikan kesehatan yang prima kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap